Selamat pagi, Bu Rika. Saya Benedikta Vivianita Tirtasari. Hari ini akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, yaitu dengan matkul Food Biochemistry. Untuk kasus pertama, di sini Maxim itu bertambah berat badan 10 kg dalam sebulan, dan ia sering mengkonsumsi mie instan, keripik, es krim, daging berlemak, jeroan, minuman manis, dan sebagainya setiap hari. Ia ingin menurunkan berat badannya kembali seperti semula, dan dokter mengatakan bahwa kadar lemak tubuh Maxim itu sebanyak 20% lebih tinggi dari ambang batas, sehingga ia hanya diperbolehkan makan makanan yang mengandung omega 3 dan omega 6, karbohidrat kompleks, serta protein tinggi saja. Hari ini, Maxim sarapan oatmeal dengan informasi nilai gizi sebagai berikut. Berapa banyak ATP yang akan diperoleh Maxim dari satu porsi oatmeal? Asumsikan bahwa 1 gram karbohidrat mengandung 75 molekul glukosa, 1 gram lemak mengandung 15 molekul asam palmitat dan 10 asam stearat, dan 2 molekul gliserol serta 20 molekul tirosin. Untuk pembahasan soal nomor 1, diketahui data dari nutrition facts-nya itu serving size-nya adalah 30 gram. Dan di sini ada total karbohidrat 8 gram, total lemaknya 1 gram, dan proteinnya sebanyak 14 gram. Asumsikan bahwa perhitungan yang diberikan oleh soal itu adalah 1 gram karbohidrat, 75 molekul glukosa, 1 gram lemak, 15 asam palmitat, 10 asam stearat, dan 2 gliserol. Dan yang ada satu lagi, 1 gram protein sebanyak 20 molekul tirosin. Perhitungan ATP per molekul itu ada 1 glukosa sebanyak 32 ATP, 1 palmitat 106 ATP, 1 stearat 120 ATP, 1 gliserol 18,5 ATP, dan 1 tirosin sebanyak 20 ATP. Yang ditanya, berapa total ATP yang dihasilkan dari 1 serving oatmeal? Dijawab, total jumlah karbohidrat itu 8, yang total itu dikurangi 2 gram yaitu dietary fiber, sehingga mendapatkan 6 gram. Lalu untuk total ATP karbohidrat, 32 dikali 75 sebanyak, sehingga menghasilkan 2400, dan 2400 itu akan dikali 6 sehingga menghasilkan 14400 ATP. Untuk total ATP lemak sendiri, asal palmitat itu nantinya 15 itu akan dikalikan dengan perhitungan ATP per molekul. Jadi 15 dikali 106 itu 1590, terus asam stearatnya itu ada 10, sehingga 10 dikali 120 ATP, dan 2 dikali 1, dan untuk gliserol 2 dikali 18,5 sehingga mendapatkan 37 ATP. Lalu sehabisnya total dari ATP lemak itu akan dijumlahkan sehingga menghasilkan 2827 ATP. Untuk total ATP protein sendiri itu sama seperti tadi, itu jadi 20 dikali 10 dulu terlebih dahulu, yaitu 200 ATP. Lalu 200 akan dikalikan dengan data dari nutrition facts, yaitu 14 gram protein, sehingga mendapatkan 2800, dan 2800 akan dikali 2, sehingga mendapatkan 5600 ATP. Sehingga setelah menjumlahkan semua total ATP-nya itu akan mendapatkan 22.827 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan dari 1 serving dari oatmeal itu adalah 22.827 ATP. Dalam jalur metabolik, ini untuk soal nomor 2, dalam jalur metabolik, malat dikonversi menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, yang pertama, jika diketahui bahwa malat memiliki konsentrasi 5,25 mm, berapakah oksaloasetat maksimum agar reaksi itu dapat terus berlangsung? Dan yang kedua, jika enzim malat dehidrogenase itu mengalami kerusakan atau malfunction, berapakah konsentrasi malat minimum agar reaksi itu tetap dapat berlangsung? Nah, diketahui di sini delta G-nya adalah 7 kJ per mol, sehingga dijadikan joule terlebih dahulu sehingga mendapatkan 7000 joule per mol. Nah, untuk T-nya sendiri adalah 298 Kelvin atau itu dari 25 derajat, dan R-nya adalah 8,314 joule mol min 1. 8,314 J mol. Untuk malatnya sendiri adalah 5,25 yang terdapat dari soal. Jika diketahui bahwa malat memiliki konsentrasi 5,25 mm, berapakah oksaloasetat maksimum agar reaksi dapat terus berlangsung? Yang pertama, kita itu harus menghitung RT-nya terlebih dahulu. Jadi RT-nya itu 8,314 dikali 298. Jadi mendapatkan 2477,572 joule mol. Dan untuk yang kedua ada minus delta G per RT, itu mendapatkan 2,8256.
Setelahnya, kita harus menghitung faktor F-nya. F-nya sendiri mendapatkan 0,05929. Dan yang terakhir, oksaloasetat maksimum untuk malat sendiri adalah 5,25 mm. Jadi 0,05929 itu akan dikalikan dengan 5,25 sehingga mendapatkan 0,311 mm. Untuk yang B, jika enzim malat dehidrogenase mengalami kerusakan atau malfunction, berapakah konsentrasi malat minimum agar reaksi itu tetap dapat berlangsung? Jadi diketahui dari langkah sebelumnya bahwa delta G itu adalah 7 kJ per mol. Untuk faktor rasio keseimbangan itu adalah 0,05929. Jadi agar reaksi tetap berjalan maju, delta G itu harus lebih kecil dari 0. Sehingga syaratnya itu 0 oksaloasetat permalat lebih kecil dari 0,05929. Sehingga rumusnya itu menjadi oksaloasetat per 0,05929. Jika dimasukkan ke dalam perhitungan yang tadi, berarti jadi 0,311 per 0,05929, sehingga mendapatkan 5,25 mm. Untuk soal nomor 3, salad yang terdiri dari mangga, pisang, jeruk, apel, buah naga, jambu, biji kiwi, anggur, melon, dan pepaya. Klasifikasikan buah-buah tersebut menjadi buah klimatrik dan non-klimatrik. Dan yang kedua, jelaskan perbedaan antara buah klimaterik dan non-klimaterik, serta jelaskan cara mencegah kerusakan pada buah klimaterik. Untuk klasifikasinya, terlebih dahulu ada klimaterik dan non-klimaterik kan. Klimaterik itu seperti mangga, lalu pisang, apel, pepaya, melon, dan juga kiwi. Sedangkan kalau non-klimaterik itu ada jeruk, buah naga, jambu, dan juga anggur. Lalu berdasarkan perilaku respirasi, jika kita ingin klasifikasikan klimaterik dan non-klimaterik, itu tuh berdasarkan perilaku respirasi selama pematangan dan pematangan. Jadi, klimaterik sendiri itu setelah dipanen menunjukkan lonjakan respirasi dan peningkatan produksi etilen. Sehingga dia akan mendapatkan pematangan setelah panen. Contohnya seperti pisang, lalu mangga, apel, melon, dan lain-lain. Untuk non-klimaterik, itu tidak menunjukkan adanya lonjakan respirasi atau etilen setelah dipanen, sehingga pematangan itu bersifat terbatas setelah panen. Contohnya seperti jeruk, buah naga, terus lalu anggur, dan juga jambu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, cara mencegah kerusakan pada buah klimaterik itu bagaimana? Yang pertama, kita harus simpan di suhu rendah untuk memperlambat respirasi. Yang kedua, sortasi, yaitu memisahkan buah yang matang dari sumber etilen dari yang belum matang. Lalu yang ketiga, gunakan penyerap etilen, yaitu KMNO4 atau zeolit atau kemasan yang menyerap etilen. Lalu keempat, ada gunakan inhibitor etilen, misalkan 1-MCP untuk mengikat reseptor etilen dan menunda pematangan. Lalu kelima, gunakan kemasan MAP atau Modified Atmosphere Packaging untuk menurunkan O2 dan menaikkan CO2, serta kontrol atmosfer untuk mengurangi respirasi. Hindari kerusakan fisik dengan penanganan lembut saat panen dan distribusi, dan yang terakhir, sanitasi baik untuk mencegah kontaminasi mikroba. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.